Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Laresti Amalia dengan NIM 20121501. Di sini saya akan menjelaskan eh, rancangan proyek yang akan saya buat, yaitu Sistem Informasi Pemesanan Jasa Fotografi pada Gegen Foto. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan. Yang pertama ada alasan proyek, yang kedua ada identifikasi tabel perbandingan, yang ketiga ada fungsional, yang keempat ada permodelan DFD, yang kelima ada perancangan database, dan yang terakhir ada demo prototype. Alasan saya membuat proyek ini dan kenapa saya memilih Gegen Foto sebagai objek saya, karena seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi saat ini semakin berkembang pesat. Pemenuhan kebutuhan terhadap suatu informasi tidak lepas dari pemakaian dan pemanfaatan komputer. Dan dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi ini, terutama di bidang bisnis, maka pekerjaan dilakukan akan lebih cepat dan akurat. Jadi, Gegen Foto ini adalah sebuah usaha yang bergerak dalam penyediaan jasa dokumentasi seperti pernikahan, prewedding, dan tunangan dalam bentuk album foto. Adapun masalah yang terjadi pada Gegen Foto ini yaitu kurangnya informasi bagi konsumen ataupun klien yang ingin menggunakan jasa serta mengalami kesulitan dalam proses penentuan waktu dan harga jasa foto ini. Dan dalam proses promosi yang dilakukan oleh Gegen Foto ini masih menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, sehingga promosi yang dilakukan kurang efektif untuk memberikan informasi dan menarik minat klien. Karena klien kurang mendapatkan informasi yang lengkap dan terbaru mengenai produk dan jasa yang ditawarkan oleh Gegen Foto ini. Jadi berdasarkan permasalahan di atas, saya tertarik untuk membuat sistem yang dapat mempermudah Gegen Foto dalam sistem promosi dan pemesanan jasa fotografi ini. Dengan adanya website ini diharapkan dapat mempercepat dan memudahkan proses pencarian, penginputan, pengelolaan data, dan memudahkan pemesanan jasa foto yang lebih terstruktur dan lebih mudah dalam proses pengaksesannya, sehingga dapat membantu Gegen Foto ini untuk memanfaatkan data yang telah diolah menjadi informasi yang berguna bagi kemajuan bidang usaha tersebut. Yang kedua, ada identifikasi tabel perbandingan. Proses bisnis yang dijalankan, yang pertama ada klien melakukan pemesanan jasa masih menggunakan media sosial, telepon, maupun datang langsung. Sistem yang akan diusulkan yaitu klien melakukan pemesanan jasa dengan menggunakan sistem e-commerce berbasis web dengan melakukan transaksi pada sistem tersebut, menggunakan media monitor dan keyboard sebagai input data untuk pemesanan jasa. Hal yang akan dicapai terhadap sistem yang diusulkan ini, data transaksi melalui sistem e-commerce dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, dan dapat dilakukan di mana saja serta kapan saja tanpa batas waktu, sehingga menguntungkan kedua belah pihak, antara penyewa dan klien. Proses bisnis yang dijalankan yang kedua ada pembuatan laporan pemesanan masih menggunakan media kertas dengan tulis tangan ataupun mesin ketik. Sistem yang akan diusulkan tampilan laporan dalam bentuk form yang
dapat dilihat sistem e-commerce ini, tanpa harus menginput dan membuat laporan tersebut. Form tersebut diperoleh dari hasil transaksi yang dilakukan pelanggan ataupun klien yang dapat langsung dicetak dan tersimpan di basis data. Hasil yang akan dicapai terhadap sistem yang diusulkan dengan adanya sistem ini dapat memudahkan dan membantu dalam proses kinerja sehingga dapat menguntungkan klien ataupun pelanggan maupun perusahaan tersebut dapat tersusun rapi dan aman di dalam basis data. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini ada dua. Yang pertama ada klien, yang kedua ada admin. Jadi klien dapat login dan melakukan registrasi, kemudian klien melakukan pemesanan jasa dan pemilihan paket yang disewakan. Yang keempat, klien melakukan pembayaran pemesanan jasa. Yang kelima, ada klien dapat melihat laporan pemesanan dan membuat bukti tanda terima jasa. Kemudian admin dapat login, lalu admin dapat mengelola data paket yang disewakan. Selanjutnya, admin dapat mengelola data hasil pemesanan jasa. Yang keempat, admin dapat mengelola data klien, pembayaran, dan laporan. Yang kelima, admin dapat membuat tanda terima jasa gigit foto. Selanjutnya terdapat permodelan DFD. Di sini saya akan menjelaskan DFD level 0 terlebih dahulu. Yang pertama, klien melakukan registrasi jika dia belum mendaftarkan diri. Setelah melakukan registrasi, registrasi ini akan disimpan di dalam tabel form registrasi. Lalu klien dapat login, dan login itu akan disimpan di dalam data klien. Kemudian klien melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, klien akan melakukan pembayaran. Kemudian admin dapat login, atau admin akan login terlebih dahulu. Kemudian admin dapat melihat data klien di dalam tabel yang disimpan di dalam tabel data pemesanan. Kemudian admin dapat melakukan pengelolaan jasa foto. Setelah melakukan pengelolaan jasa foto, data tersebut akan masuk atau disimpan di dalam tabel data jasa paket foto. Lalu admin dapat melihat atau mengonfirmasi admin dapat melihat data pemesanan yang dari klien tersebut di dalam tabel data pemesanan ini. Kemudian admin dapat mengelola pembayaran dari pembayaran klien. Selanjutnya, admin membuat bukti tanda terima jasa, kemudian disimpan di tabel bukti tanda terima jasa, lalu ini dapat diberikan kepada klien. Lalu data laporan ini nantinya dapat disimpan di bagian atau di tabel laporan. Selanjutnya ada di DFD level 1. Yang pertama, klien melakukan login, maksudnya melakukan registrasi terlebih dahulu, lalu setelah registrasi akan disimpan pada tabel form registrasi.
Selanjutnya, klien melakukan login. Setelah login, data klien akan masuk atau disimpan di data klien. Setelah itu, klien melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, data pemesanan itu akan masuk atau disimpan di laporan pemesanan. Kemudian klien melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, klien dapat mendapatkan bukti tanda terima jasa. Kemudian admin melakukan login terlebih dahulu sebelum melakukan atau masuk ke dashboard untuk melakukan CRUD. Lalu setelah login, admin melakukan pengelolaan jasa foto. Setelah itu data jasa foto ini akan dimasukkan atau disimpan di dalam data jasa paket foto. Lalu admin melihat atau mengonfirmasikan yang ada untuk tahap selanjutnya. Jadi, admin dapat melihat data pemesanan yang ada di tabel data pemesanan ini. Kemudian, admin melakukan pengelolaan pembayaran yang dilakukan oleh klien. Setelah itu, admin dapat melakukan atau membuat bukti tanda terima jasa yang akan diberikan kepada klien. Selanjutnya di sini ada DFD level 2 jasa paket foto. Jadi admin dapat menginputkan atau memasukkan data paket foto. Lalu data paket foto ini akan disimpan di bagian tabel data jasa paket foto ini. Kemudian admin juga dapat menginputkan atau memasukkan data harga setiap paket itu. Lalu data harga paket ini disimpan juga pada tabel data jasa paket foto ini. Kemudian selanjutnya ini DFD level 2 pemesanan. Klien menginputkan atau memasukkan nama paket dan harga, lalu tanggal pemesanannya, serta alamat acaranya. Lalu nanti ini semua akan masuk ke atau disimpan di bagian tabel data pemesanan. Lalu data pemesanan ini akan menampilkan pada laporan pemesanan. Selanjutnya ada perancangan database. Di sini ada IRD dan terdapat 6 entitas. Yang pertama ada admin, klien, paket, kategori paket, booking, dan pembayaran. Jadi di sini ada admin yang terdapat atribut ID admin, nama lengkap, username, password. Kemudian di sini ada klien, terdapat atribut ID klien, password, alamat, email, nama lengkap, username. Dan klien dapat melihat paket apa aja yang ada di Gigen Foto ini. Dan di paket ini terdapat atribut deskripsi paket, ID paket, nama paket, dan harga paket. Pada paket ini pada paket ini nanti terdapat atau memiliki kategori paket yang ada atributnya. Ada pada kategori paket ini ada ID kategori dan nama kategori. Jadi di sini nanti akan menampilkan seperti paket apa aja yang tersedia, contohnya prewedding, tunangan, ataupun wedding. Lalu
klien dapat melakukan booking, dan pada booking ini terdapat atribut ID booking, lokasi, jam fotonya kapan, status bookingnya apa, lalu tanggal fotonya kapan, nama kliennya siapa, total bookingnya berapa, dan total pembayarannya berapa. Lalu setelah booking, klien diminta untuk melakukan atau dapat melakukan pembayaran. Dan pada pembayaran ini terdapat atribut ID bayar, tanggal bayar, status bayar, bank pengirim, nama pengirim, bukti pembayaran, dan jumlah barang dan jumlah bayar. Selanjutnya ada rancangan database. Jadi setiap entitas akan berelasi seperti ini. Klien akan berelasi kepada entitas paket. Lalu paket atau kategori paket ini akan berelasi kepada entitas paket. Kemudian entitas paket ini akan berelasi ke booking. Selanjutnya entitas booking ini akan berelasi pada pembayaran. Selanjutnya yang terakhir ada demo prototype. Di sini saya akan menjelaskan tampilan dari usernya terlebih dahulu. Di sini ada login, nanti pada login ini diminta untuk memasukkan username dan password lalu masuk, dan jika belum punya akun maka daftar di sini atau registrasi terlebih dahulu seperti ini, dan nanti pada tampilan registrasi ini user diminta untuk memasukkan nama lengkap, email, username, password, konfirmasi password, lalu alamat. Setelah itu di setup. Nah, jika udah login ataupun daftar, maka nanti akan ditampilkan pada bagian dashboard user atau sistem usernya. Nah, di sini nanti klien ataupun user dapat melihat paket apa aja yang disediakan oleh Gegen Foto. Kemudian setelah dia melihat-lihat paket dan dia tertarik untuk membooking, maka selanjutnya tahap booking paket. Nah, di sini nanti pada tahap booking paket ini, user diminta untuk login terlebih dahulu. Jadi setelah dia mau membooking, dia harus login ataupun daftar terlebih dahulu. Sebenarnya tadi pada bagian dashboard ini, user tidak perlu login ataupun registrasi terlebih dahulu, dan melihat paket juga dia tidak perlu login dan registrasi terlebih dahulu. Dia bakal login jika dia ingin membooking. Usernya ingin membooking. Oke, selanjutnya ini tampilan bookingnya, dan nanti user diminta untuk menginputkan nama lengkap, hari, tanggal bookingnya kapan, jamnya kapan, terus catatannya. Catatan di sini bisa jadi alamat ataupun dia mempunyai catatan tertentu untuk Gegen fotonya. Lalu setelah itu di booking, selanjutnya pada riwayat booking ini nantinya akan menampilkan nomor, kode barang, paket apa aja yang di booking atau dipesan, terus nama lengkapnya siapa, tanggal bookingnya kapan, terus jamnya kapan, total biayanya berapa, terus di sini ada status dan opsi. Jadi pada status ini nanti akan menunggu konfirmasi. Lalu di sini pada opsi ini terdapat detail, hapus, sama pembayaran atau bukti pembayaran gitu. Jadi nanti pada status ini akan
jika dia udah dikonfirmasi atau di cancel sama adminnya, dia akan, jika seandainya dikonfirmasi, maka nanti di sini akan berubah status menjadi menunggu pembayaran. Dan jika di cancel akan menampilkan cancel. Selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan bagaimana bagian adminnya atau back-end-nya. Di sini berbeda dengan yang tadi, kalau di admin dia harus login terlebih dahulu atau melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Ini sama seperti tadi, kita akan mengklik kayak masuk nanti, terus jika belum terdaftar atau dia harus harus registrasi terlebih dahulu. Lalu selanjutnya dia akan, jika sudah login masuk, kemudian dia akan muncul ke sini, ke dashboard. Jadi di dashboard ini nanti akan menunggu di sini akan menunggu pembayaran ataupun menunggu konfirmasi. Lalu pada bagian transaksi ini terdapat 3. Yang pertama ada konfirmasi, menunggu transaksi, menunggu pembayaran, dan data booking. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian konfirmasinya. Di sini tuh sama nantinya, perbedaannya cuma di sini, status sama aksi. Jadi pada status ini tulisannya masih menunggukan konfirmasi, dan di aksi ini nanti terdapat icon bukan cek pembayaran, lebih ke menunggu pembayaran dan cancel. Selanjutnya tampilan pembayaran di sini bedanya sama seperti tadi, status dan aksi juga. Di sini kan masih menunggu pembayaran, dan di sini aksinya nanti cek detail pembayaran dan kayak icon gitu, lunas gitu. Dan di sini nanti akan berubah menjadi lunas. Kemudian yang terakhir ada tampilan data booking. Pada data booking ini status sama aksinya, status aksinya itu berarti kan lunas, dan aksinya nanti menampilkan detail pemesanan dan hapus. Mungkin langsung aja kita ke prototype-nya. Nah, di sini nanti akan langsung menampilkan dashboard-nya. Kemudian jika mau melihat paket, bisa mengklik paket ini, dan ini adalah daftar paketnya seperti wedding, pre-wedding, ataupun tunangan. Kemudian jika mau memesan salah satu ini, maka langsung ke bagian booking paket. Nah, di booking paket ini nanti user diminta untuk login terlebih dahulu atau daftar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, jika seandainya ini sudah punya akun, maka langsung aja kita masuk. Kemudian ini diminta, nanti user diminta untuk memasukkan nama lengkap, hari tanggal bookingnya, terus jamnya, terus catatan. Catatan di sini bisa jadi alamat lengkap ataupun memberitahu pada Gigen Foto apa yang harus dibawa ataupun apapun, intinya di sini catatan. Lalu langsung booking, kemudian akan masuk ke bagian riwayat booking. Dan di status ini akan menunggu konfirmasi.
Dan pada opsi ini nantinya akan menampilkan detail sama upload bukti pembayaran. Selanjutnya kita ke bagian prototype admin. Nah, di sini seandainya kita juga udah mempunyai akun, langsung aja masuk. Lalu ini dashboardnya untuk menunggu pembayaran, konfirmasi pembayaran. Kemudian di sini ada transaksi, terdapat 3 bagian yang saya bilang tadi. Lalu pada booking menunggu konfirmasi ini, nanti pada status ini akan menampilkan menunggu konfirmasi kan. Lalu pada aksi ini nanti akan menampilkan sebuah icon cancel ataupun menunggu pembayaran. Kemudian di sini pada booking menunggu pembayaran ini statusnya nanti menunggu pembayaran, dan di sini pada aksi ini terdapat cek detail pembayaran. Nah, jika sudah mengecek ternyata sudah membayar, berarti di sini ada icon lunas, kayak icon lunas itu untuk lunas. Selanjutnya ke data booking paket. Jadi di sini statusnya nanti lunas, dan aksinya ini akan menampilkan detail dari pemesanan yang dipesan oleh user. Kemudian serta icon hapus. Sebenarnya di sini saya memiliki beberapa CRUD, cuma tidak saya tampilkan karena di sini saya menjelaskan yang intinya saja. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.